Halo, selamat datang di Mimifika Kitchen. Kali ini saya mau membuat bomboloni beserta isiannya yaitu custard coklat. Bomboloni ini empuk sekali dan isiannya juga coklatnya tidak terlalu manis. Saya bikinnya seperti ini. Pertama-tama saya akan mencampurkan 200 gram tepung protein tinggi ditambah 50 gram tepung protein sedang. Saya tambahkan ragi 6 gram. Ini akan saya aduk-aduk dulu supaya tercampur rata, supaya nanti raginya nggak langsung kontak dengan garam. Setelah itu saya akan tambah garam. Nah, ini tujuan tadi ragi dicampur supaya tidak langsung kontak sama garam. Lalu gula pasir saya tambahkan 35 gram. Saya pecahkan 1 butir telur seperti ini. Dicampur aja. Sampai telurnya pecah. Sambil saya akan memasukkan air sebanyak 125 ml. Ini nanti akan saya mixer, tapi sebelumnya airnya saya masukkan dulu supaya nanti tepungnya nggak terbang-terbang ya. Jadi saya masukkan semuanya. Setelah itu saya akan menggunakan mixer untuk menguleni. Kalau kalian menggunakan hand mixer seperti saya, pastikan pengaduknya itu yang berbentuk ulir untuk roti ya. Kita uleni sampai setengah kalis, sampai kecampur aja seperti ini. Lalu saya akan menambahkan mentega atau margarin sebanyak 30 gram. Kita lanjutkan menguleni sampai adonannya benar-benar kalis. Ini nanti hasilnya memang sedikit lengket, nggak apa-apa, berarti itu adonannya lembab. Asalkan ditarik itu sudah kalis, transparan, tidak sobek, itu berarti udah kalis. Nah, sedikit lengket begitu memang karena cairannya kita akan pergunakannya lebih banyak. Tapi ketika ditarik kalis dan nggak sobek, tipis tidak sobek seperti itu, tandanya sudah kalis. Oke, saya akan pindahkan ke pastry board. Saya pipihkan, saya mau bagi-bagi. Saya bagi-bagi aja 11 bagian, nggak saya timbang ya, tapi kalau mau ditimbang juga boleh. Kalau untuk jualan mau ditimbang juga boleh, kira-kira 35 sampai 40 gram. Nah, saya bagi-bagi aja seperti ini. Lalu setelah itu saya bulat-bulatkan. Bulat-bulatin aja supaya adonannya itu nanti mulus permukaannya. Memang agak sedikit lengket, tapi itu bukan tidak kalis, tapi itu adonannya lembab ya. Nanti hasilnya juga akan fluffy dan lembut gitu. Nah, setelah bulat semua, itu permukaannya mulus, saya akan tutup dengan plastik wrap. Kalau kalian nggak punya, boleh dengan lap atau serbet kain ya. Ditutup aja, biarkan 30 menit. Nah, ini setelah saya gepengkan. Jadi tadi setelah ditutup mengembang 30 menit, lalu saya gepengkan, saya buang gasnya. Setelah itu saya tutup lagi dan saya akan membiarkan 30 menit. Sayangnya tadi nggak sempat kerekam. Nah, ini setelah tadi di proofing untuk yang kedua kalinya. Jadi proofing pertama setelah mengembang 30 menit saya gepengkan. Setelah gepeng,
Lalu saya tutup lagi 30 menit dan hasilnya seperti ini. Udah siap digoreng. Gorengnya pakai api yang kecil sekali ya, supaya dalamnya itu matang. Jangan sampai luarnya gosong tapi dalamnya masih mentah. Nah, kalau sudah coklat seperti itu akan kita balik. Oke, kelihatannya white ringnya. Berarti ini adonannya benar-benar bagus dan empuk, mengembang sempurna. Kita angkat aja jika sudah kecoklatan. Satu adonan sebanyak 250 gram. Itu jadi 11 sampai 12 pieces donat. Dan ini cocok banget untuk jualan. Buat kalian yang mau jualan, ini adonan ini cocok banget. Karena misalnya dibuat pagi, sorenya masih tetap empuk. Tapi kalau mau dibuat jualan itu jangan pakai custard. Pakainya mungkin bisa selai, pengganti custard. Kalau custard itu nggak tahan lama, pasti akan basi gitu. Nah, kita angkat aja. Kalau sudah kecoklatan jadinya gede-gede ya, seperti itu. Kita tiriskan. Lalu untuk custard coklatnya saya akan menyiapkan susu coklat sebanyak 270 ml. Lalu akan saya tambahkan 4 gram coklat bubuk supaya ada taste pahitnya. Jadi susu coklatnya karena sudah manis saya nggak akan tambahkan gula. Saya cuma mau melarutkan coklat bubuknya aja. Diaduk sampai larut ya. Coklat bubuknya sampai larut dan matikan apinya. Sudah, sampai larut saja. Lalu saya pisahkan 2 kuning telur. Saya akan campur dengan maizena. Maizenanya sebanyak 24 gram. Saya aduk aja seperti ini sampai kecampur rata, sampai tidak ada tepung yang tersisa. Nah, sampai jadi pasta seperti ini ya, kuning cantik. Nah, lalu saya akan masukkan susu yang tadi sudah kita hangatkan ke dalam telur. Tujuannya apa? Kita mau tempering, kita samakan dulu suhunya. Kalau misalnya telurnya langsung masuk ke susu, nanti akan jadi telur orak-arik atau scramble egg. Jadi saya mau samakan dulu suhunya ya, panas ketemu dengan suhu normal, langsung jadi scramble egg kalau langsung dimasukin ke susu yang panas. Jadi saya mau samakan suhunya dan saya masukkan kembali telur tadi bersama tepung maizena ke dalam susu. Lalu kita hangatkan di api yang kecil sekali sambil diaduk-aduk supaya custardnya atau flannya itu jadinya mulus atau halus ya. Jadi lembut ketika nanti dimasukkan ke donat, ketika masuk mulut digigit itu lembut custardnya, tidak bergerindil. Diaduk terus, jangan sampai berhenti dengan api kecil sampai jadi custard. Jangan berhenti mengaduk, terus diaduk aja. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, lembut, mulus. Dan mengkilap ya hasilnya. Dan ini saya nggak pakai gula karena susunya udah manis. Lalu untuk step selanjutnya, saya akan memasukkan custardnya tadi ke piping bag. Masukin aja semuanya.
Kalau kalian mau diganti custardnya, boleh pakai vanilla atau kopi atau tiramisu, atau boleh juga pakai yang sudah jadi, misalnya selai coklat atau Nutella atau selai stroberi, itu juga boleh, nggak harus custard coklat. Kalau untuk jualan lebih awet ya, itu pakai selai yang sudah jadi. Untuk taburannya saya menggunakan gula palem atau brown sugar. Saya nggak pakai gula donat karena ini bumbu luni, biasanya pakainya gula kastor atau gula palem. Lalu saya beri sedikit kayu manis bubuk supaya aromanya wangi. Kalau nggak ada gula palem, boleh pakai gula donat atau gula halus, atau boleh juga gula kastor. Gula kastor itu gula pasir yang butirannya lebih kecil dari gula pasir gitu. Diaduk-aduk aja sampai aroma kayu manisnya itu merata. Lalu saya mau kocok donatnya ke dalam gula seperti ini aja udah. Ini nanti teksturnya enak banget, lembut di dalam, crunchy di luar karena saya pakai palm sugar plus ada aroma kayu manis yang tercium ketika nanti digigit. Dilumurin aja semuanya seperti ini. Lalu saya akan memasukkan custard coklatnya ke dalam donat. Saya lubangin dulu pakai sumpit. Kita bikin rongga ya, kita bikin rongga di dalam donatnya supaya nanti isiannya juga banyak. Jangan khawatir mahteh atau enek karena ini tadi saya nggak pakai gula dan ini enak banget, sama sekali nggak enek. Masukin aja. Sampai full, sampai keluar. Nah, seperti ini. Akan saya coba ya, saya mau coba dulu. Rasanya lembut, donatnya empuk, fluffy, ringan, dan isiannya juga nggak terlalu manis. Ada hint pahitnya dari coklat bubuk. Lembut banget donatnya. Dan ini kalau misalnya kalian jual, pagi dibuat, sorenya masih tetap empuk seperti ini, nggak berubah teksturnya walaupun sudah adem. Jangan lupa dicoba di rumah dan jangan lupa subscribe, like, dan komen.